Hmm. Halo, Jojo Bantakrina. Selamat datang di live kita. Silakan seperti biasa, teman-teman bisa apa ya? Ketik di komentar. Ini lokasinya di mana aja semua. Lagi di mana? Kabanjahe kah? Medan kah? Jakarta kah? 1 menit lagi kita akan undang narasumber kita di hari ini, yang fotonya teman-teman sudah lihat di post kita sebelumnya ya. Jadi hari ini kita akan cerita tentang pendidikan, terutama pendidikan anak di Tanah Karo ya. Karena narasumber kita hari ini dia, mungkin nanti dia akan cerita lah, organisasi mungkin ya yang dia sedang kelola, atau mungkin project yang dia sedang kerjakan ini apa bentuk yang eh, dinamakan sekarang gitu. Karena ini semacam proyek yang dilakukan di sebuah desa itu sih setauku ya, yang memang berfokus pada pendidikan anak. Jadi ada beberapa kegiatan yang kegiatannya itu bisa kalian lihat di Instagram Mentari Cilik. Teman-teman bisa lihat Mentari Cilik ID ya, itu namanya. Teman-teman bisa lihat apa-apa aja yang dilakukan oleh narasumber kita hari ini, yang dia kerjakan bersama timnya di desanya. Aku lupa sih ya, desa apa ya. Nanti mungkin akan lebih jelas ya dengan narasumber kita. Oke, ini pada di mana ini ya lokasinya ya? Sedang ada di mana? Bisa klik di komentar. Oke, jamnya sudah pas ya. Jadi langsung aja kita undang narasumber kita hari ini, Grace Tepu. Kita akan summon, kita akan panggil untuk bergabung dengan kita. Um, hmm, tuh, 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 tuh. Nggak muncul namanya. Hmm, hmm, hmm. Hmm, nggak ada ya? Oh, 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 oh. Tunggu ya. Hmm, Karena aku lupa apa ya? Oke. Hmm, Kok nggak ada ya namanya di sini ya? Oke, oke, kita panggil narasumber kita. Teng 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 teng. Manakah dia? Oke, oke. Halo, Halo, Grace. Selamat malam. iya. Selamat malam, Bang. Selamat malam semuanya. Iya, terima kasih ya karena sudah merelakan waktunya malam hari ini untuk kita ngobrol sih sebenarnya. Iya, sama-sama. Sebelumnya ini suara bisa kedengaran jelas ya, Bang ya, di situ? Dengar jelas. Oh iya, aku suaraku gimana? Jelas nggak atau kecil? Oh, jelas, jelas. Iya, soalnya di minggu lalu sih suaranya agak kurang jelas. Ini jelas semua. Oh, gitu. Oh, ini jelas. Ini jelas. Kalau di sini jelas. Aku ada siapkan headset sih kalau nggak terlalu jelas ya. Nanti kabarin aja ya. Oke, siap. Oke. Jadi kenapa 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 Grace?
kenapa Mentari Cilik yang kita pengen ngobrol hari ini gitu ya. Pertama karena aku sih pernah ikut ya, yang dari Karo Inisiatif ya. Kan pernah Grace ada Iya, di situ. iya, iya, iya. Di situ dan aku ikut di dalam webinarnya. Dan di situ aku tahu ternyata ada project ya, maksudnya untuk anak yang dilakukan di Tanah Karo gitu. Dan menurutku itu inspiratif dan nggak banyak juga orang yang mengerjakan itu gitu ya. Jadi pengen, Hmm. maksudnya di hari ini pengen cerita lebih dalam. Mungkin kalau aku sih sudah dapat overview-nya ya karena aku ikut kemarin di webinar itu. Tahun ini ya, atau tahun lalu ya, aku lupa. Kayaknya masih awal tahun ini sepertinya ya, Bang. Aku juga udah lupa ingatan ini. Kalau Iya ya, iya. Jadi eh, di situ maksudnya nanti nanti akan dikupas lagi gitu. Jadi ya, pengen maksudnya kita kenapa maksudnya talk show ini kita lakukan sebenarnya karena pengen berbagi inspirasi kepada yang lain juga gitu. Karena ada banyak sebenarnya yang mungkin pengen juga melakukan sesuatu gitu, memberikan dampak juga, terutama kan ya kita sebagai orang Karo di tanah Karo bisa bisa kita lakukan. Itu di mana aja sih sebenarnya yang penting berdampak kan itu hal yang baik gitu ya. Jadi betul. terima kasih karena sudah bersama-sama di malam hari ini dan eh, itu ya itu mungkin pembukaannya. Oke. Jadi sebelumnya kan kita udah apa ya mungkin briefing kecil-kecilan lah gitu ya. Jadi kalau Ya. sebelum kita masuk nanti ke Mentari Ciliknya, mungkin grace-nya sendiri gitu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya latar belakang eh, secara personal lah gitu. Maksudnya asal, masuk studi, lalu minat, lalu mungkin pekerjaan pada saat ini. Mungkin itu dulu. Mungkin Grace bisa berbagi ya. Dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih ya, Bang. Ini aku manggilnya Abang aja ya. Iya, panggil abang karena masih Panggil abang-abang ini. Abang ya. Oh iya, masih Oke. Abang. Oke, Bang. Jadi sebelumnya bujur ya, Bang, udah ajakin aku sebagai perwakilan dari Mentari Cilik untuk bisa sharing-sharing gitu. Sebenarnya aku juga senang gitu kan karena memang dalam menjalankan Mentari Cilik ini aku sadari bahwa aku itu nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa Mentari Cilik itu nggak bisa sendirian. Jadi aku tuh sangat berharap banyak anak-anak muda juga terkhusus di daerah Tanah Karo itu yang juga bisa sama-sama bangkit juga semangatnya karena mungkin aku juga dulu awal-awalnya takut gitu ya memulai gitu dan mungkin teman-teman di sini juga banyak yang masih pengen ngelakuin sesuatu tapi masih nggak tahu mulai dari mana gitu ya. Jadi mungkin hari ini kita bisa sharing-sharing juga dan makasih juga buat komunitas ya Bang ini Cakap Karo ini komunitas juga ya. Iya komunitas sih tapi nggak ada anggotanya. Yang paling yang Oh nggak ngefollow ada aja yang anggotanya lihat. masih. Oh Belum oke mungkin. berarti Nanti pengen juga sih ini PR ceritakan itu. juga nih Nanti kita nanti. akan apalah. Iya, boleh. Jadi makasih juga buat Cakap Karo ya. Aku juga lihat profilnya Cakap Karo gitu begitu konsisten ya dalam edukasi anak-anak muda, mungkin masyarakat Karo juga tentang bagaimana budaya Karo itu juga. Makasih juga buat semua followers Cakap Karo juga yang hadir hari ini. Makasih. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing ke depannya ya, bisa saling membangun satu dengan yang lain. Jadi tadi berkaitan dengan latar belakang ya, Bang ya. Jadi perkenalkan namaku Grace, si Tepu, aku Bebre Ginting. Jadi nanti kalau tutornya kamlah masing-masing yang buat gitu ya. Jadi besar-besar sebenarnya orang tua itu di Kabanjahe, Mhm. tapi aku dari SD udah ke Medan, udah merantau ke Medan. Tinggal sama nenek di Medan sampai kuliah. S1-nya itu ambil psikologi di Universitas Sumatera Utara. Kemudian S2 juga sekarang lagi S2, lagi lanjutin sekolah itu ngambil magister profesi. Jadi cita-citanya memang mau jadi psikolog, doain supaya segera selesai. Kemudian kita berfokus di klinis dewasa, jadi psikologi untuk menangani orang dewasa gitu. Mungkin Mhm. itu sedikit tentang diriku kurang lebihnya, Bang. Baik baik baik. Mungkin kita masuk apa ya sebelum ke mentari ceritanya karena aku pernah apa sih? Aku concern juga sih tentang ini. Nanti kalau misalnya di Grace sudah S2 lulus gitu Ya. ya. Rencana Hmm. buka praktik di mana? Waduh, sebenarnya kalau terpanggilnya memang ke Tanah Karo lagi ya balik Bang. Tapi nanti kita lihat lagi begitu. Karena di Kabanjahe juga di Tanah Karo kan masih sedikit ya psikolog Hmm. gitu. Psikolog anak udah mulai ada. Tapi kalau psikolog dewasa itu masih kurang sepertinya gitu. Doakan sajalah kemana nanti Tuhan bawa gitu. Iya ya. Karena nggak tahu ya maksudnya
bicara tentang sekarang kan isu yang banyak dibahas itu kan tentang kesehatan mental gitu ya. Jadi Yes, ya. walaupun secara apa ya sosialisasinya bisa dilakukan secara global atau mungkin edukasi ada banyak sekarang yang dilakukan gitu. Tapi secara klinis aku nggak tahu ya. Orang Karo juga ada yang apa juga kan maksudnya secara mental dia bukan bukan kita bilang kalau orang-orang medisnya sih bilang ya gangguan jiwa begitu. Tapi maksudnya secara mental maksudnya ada yang depresi juga begitu. Jadi itu yang kadang maksudnya karena di sini nggak tahu juga ya mungkin kan seringkali dibawa ke ya ke gereja atau ke ya organisasi keagamaan masing-masing mungkin seperti itu ya gitu tapi aku sendiri memperhatikan dan aku juga mengalami ya ada hal-hal yang memang lebih dalam dari itu maksudnya yang membuat orang bisa bisa bercerita gitu jadi ya kalau nggak tahu sih bagaimana ya tapi hanya kepikiran aja tadi Grace kalau misalnya nanti sudah jadi psikolog ya itu mau di mana gitu ya itu sih yang semoga maksudnya tentang isu ini pun nggak tahu sih aku nggak tahu yang aku pikir apakah orang Karo mentalnya kuat-kuat semua ya gitu ya mungkin aja sih tapi aku nggak tahu apakah Grace ada pernah kepikiran maksudnya tentang kondisi secara mental juga orang-orang yang ada di Kabupaten Karo lah secara khusus gitu pernah kepikiran nggak pernah melihat nggak gitu suaranya nggak dengar Grace mic-nya mati ya oh jaringannya halo. Suaranya nggak dengar Grace cek 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 apakah suara saya dengar. Teman-teman yang lagi nonton ya, bisa konfirmasi apakah suara Grace kedengaran atau suaraku apakah kedengaran? Ya. Oke. Uh, Ini enggak kalau kepikiran ah, wah. pasti ada. Kalau bicara soal kesehatan mental itu nggak harus gangguan jiwa gitu ya. Halo, cek. Ini aku yang salah, jaringanku di mana ya? Hmm, berarti aku yang salah nih. Eh, Ntar ya.
Halo, sorry, ini sudah kedengaran? Sudah kedengaran? Yes. Halo, halo, halo. Cek, cek. Ya, Oke, oke. Ini udah kedengaran. sudah kedengaran, Bang? Udah ya? Iya, Sorry ya, iya, iya, iya. teman-teman. Mungkin di aku sih tadi Abang kedengeran, tapi di aku mungkin ya jaringannya ya. Iya, soalnya di sini mutar-mutar dia. Ada loading gitu. Oke. Semoga nggak ada kendala lagi ya jaringannya ya. Ya, silakan. Tadi di apa ya? Tentang gimana sih kesehatan mental orang Karo gitu. Kalau kita ngobrol soal kesehatan mental, memang ya kesehatan mental ini nggak harus bicara gangguan jiwa gitu, Bang. Jadi bahkan kadang-kadang kan kita punya masalah stres ya, punya masalah sehari-hari gitu. Bahkan itu pun sebenarnya sudah layak untuk dikonsultasikan begitu. Tidak harus sampai ke gangguan jiwa dulu nih baru datang psikolog gitu. Jadi memang isu kesehatan mental ini penting untuk sekarang gitu. Oke. Iya. Halo, Grace. Halo, suara aku bisa kedengaran? Halo, Wah, delay ya. Hmm. sudah lebih kedengeran, Bang? Kedengaran sih, tapi putus-putus dia. Ah, ini nggak jalan lagi. Hmm. Atau coba kameranya dimatikan coba. Maksudnya jadi lebih, maksudnya nggak apa-apa Halo, ngobrol aja gitu. Mantau. Ah. tes. Ya, udah Hmm. udah di aku. Wah, ini nggak apa ya. Eh, ada kendala nih. Hmm. Halo Grace. Hmm. Coba cek. Oh tadi Oh, yang mana-mana sih di awal ya. Ini kok jadi berkendala ya. putus-putus ya. Mm-mm. Kalau di aku masih kedengaran jelas Coba aku cek nih, dari Abang. hmm. Ini suara aku kedengaran jelas. Ini suara aku kedengaran jelas. Apa jaringanku yang bermasalah ya? Soalnya aku cek dari HP ku di sini nggak ada delay, tapi di sini yang ada delay. Hmm. Coba pakai pakai data ya. Ya, halo, Bang.
Ya, halo? Halo? Hmm, sebentar ya teman-teman yang sedang menonton. Ini ada masalah teknis nih. Kalau di aku sih aman. Halo, cek, cek. Nggak jelas jaringan kita hari ini mah. Cek, 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 cek. Cek. Ini lebih jelas nih. Lebih jelas ya, ini aku udah sampai pindah-pindah dari atas ke bawah ini Bang, supaya dapat jaringan yang lebih bagus. Semoga Oh ini iya ya. terakhir ya pindah ya, semoga ini udah bisa nih. Iya, soalnya aku cek di HP ku kan. Eh, bisa ketemu muka kita dua kelihatan gitu. Tapi kenapa di sini apa ya? Iya, Aku ini mungkin dapat nggak tahu deh ini. HP. Memang ini kendala kalau kita dari Instagram kan, jaringannya. Iya ya. Mm-mm. Oke lah, oke. Mungkin itu sih aku udah dapat sih tadi sebenarnya walaupun terputus kan maksudnya tetap nggak hanya karena gangguan jiwa gitu ya, tapi itu tetap concern juga gitu. Bagi maksudnya kita semua tentang kesehatan mental ini. Mungkin kita langsung aja ya, ini waktu kita sudah 10 Ya, menit nih untuk jaringan-jaringan aja. Oke. Jadi gimana nih maksudnya gimana sih awal dari mencari cilik gitu? Mungkin Grace bisa cerita iya gimana bener. mencari cilik. Oh, oke, awal terbentuknya ya Bang. Jadi dulu itu pertama kali di awal pandemi sebenarnya. Ya, waktu itu awal pandemi sebenarnya dari keisengan ya, dari iseng, bingung mau ngapain, pada akhirnya mikir, aduh aku coba cari kegiatan yang bisa buat aku seneng gitu ya, dimulai dari hal-hal yang aku sukain gitu. Dan pada saat itu aku senangnya itu tentang anak. Di waktu itu uh, aku pengen bikin akun edu tentang anak-anak ya. Harapannya tuh dari akun edukasi ini kita bisa banyak edukasi orang tua tentang anak-anak gitu. Kemudian dari situ ternyata aku melihat banyak data-data bahwa sebenarnya ini nggak cukup hanya edukasi lewat Instagram gitu. Kita harus bisa ngelakuin sesuatu yang lebih daripada hanya. Jadi waktu itu akhirnya berpikir bikin satu wadah lah gitu kan. Dari situ akhirnya kita bikin satu wadah, kemudian aku belajar lagi nih, belajar kira-kira
sistem apa yang bisa kita terapkan di dalam Pondok Mentari. Waktu itu bikin pondok namanya Pondok Mentari ya. Jadi waktu itu awalnya hanya untuk belajar aja dulu gitu kan. Nah, kita tahu lagi kira-kira untuk metode pendidikan yang seperti apa. Anak-anak di Pondok Mentari yang itu posisinya ada di desa Karo gitu. Hari demi hari itu berkembang terus gitu. Jadi awal mulanya benarnya itu ketika pandemi, waktu itu kita kepikiran untuk aku pribadi awalnya itu kepikiran bikin akun edukasi kembang gitu, karena di situ kita banyak ternyata kekerasan anak itu meningkat, kemudian ada banyak isu yang belum terselesaikan. Jadi pada saat itu aku berpikir ini nggak bisa nih kalau kita hanya sekedar edukasi lewat langsung menyentuh anak-anaknya. Harapnya dengan adanya Mentari Cilik ini bisa jadi jembatan gitu ya antara orang tua dengan anak, antara orang dewasa dengan anak gitu, begitu juga dengan anak menuju ke orang tua gitu. Itu sih Bang awal mulanya. Oke, ini suaranya belakangan nih, Grace. Maksudnya videonya udah selesai, suaranya baru nyampe. Makanya ini nggak jelas jaringan ini. Ah, kok bisa begitu ya? Ini Grace lagi ngomong ini kan, maksudnya ngomong, suaranya belum nyampe nih. Oh, oh kayak sih Bang. Iya, iya, iya. Iya, yang penting suaranya nyampe. Iya. Aku lihat di preview sih ini kayaknya jelas sih, aku nggak tahu. Aku lagi di Medan, Abang di Kabanjahe, jadi Ya nyampenya mungkin nanti di live kedepannya aku perbaikin lah, maksudnya untuk ini ya. Oke, jadi beberapa poin yang aku tangkap tadi kan maksudnya di waktu pandemi, ini apa nih yang mau dilakukan gitu. Dan berpikir karena ya. Grace juga ada apa ya, seperti concern minat terhadap anak, bikin project Mentari Cilik dan awalnya itu disosialisasikan ke media sosial gitu ya. Jadi kalau di kuliah Betul. dulu Grace maksudnya ini udah tahu nggak maksudnya apa yang mau dilakukan kepada anak-anak ini gitu atau belajar lagi waktu mau melakukan ini. Sebenarnya belajar lagi sih Bang. Kalau dulu sih kuliah banyaknya kayaknya ya. Hmm. Jadi belajar lagi memang. Kita tahu lagi tentang anak-anak apa sih yang lagi happeningnya sekarang gitu. Apa tentang anak yang perlu diketahui, isu-isu tentang anak, terus hal-hal apa yang harus kita benahi, yang paling penting untuk kita terjun gitu. Jadi aku belajar lagi sebenarnya waktu itu. Oke, oke, oke. Jadi belajar lagi ya gitu. Jadi ini gimana nih? Mentari Cil ini kalau mungkin masalah bentuk ya. Ini apa sekarang bentuknya gitu? Apakah ada bentuk tertentu? Apakah aku nggak tahu ya. Apakah LSM kah atau NGO atau gimana nih? Mentari Cil ini sekarang. Oke, kalau bentuknya sendiri sebenarnya kita masih selalu bilang ini masih komunitas gitu ya, karena di dalamnya ada juga anak-anak muda volunteers, internship yang juga memang concern terhadap isu-isu anak gitu. Jadi sampai saat ini sih kita bilang namanya itu adalah komunitas gitu Bang. Jadi memang bentuknya itu kita menampung teman-teman juga yang concern terhadap isu-isu anak, kita bergerak bareng, apa muda juga kita tampung gitu. Oke, oke. Berarti komunitas ya? Karena ya. Ya.
Kemudian itu kita langsung Ya, realisasikan di anak-anak. Scoop awalnya itu adalah di Pondok Mentari gitu kan, dan sekarang juga kita lagi galangin edukasi lewat media sosial juga gitu. Kita lagi kuatin juga. ya, Jadi ya. harapannya ini targetnya orang tua juga bisa bisa menjadi target kita untuk kita bisa edukasi, masyarakat juga bisa kita edukasi tentang anak gitu. Anak-anaknya juga kita equip, kita ajarin, kita Ya, ya, ya. edukasi juga tentang hal-hal apa yang harus mereka tahu, apalagi tentang hal-hal yang mereka nggak bisa dapetin Ya, di ini sekolah gitu. maaf ya Grace, karena ini suaranya delaynya jauh kali gitu. Jadi Grace-nya sudah selesai ngomong, suaranya baru nyampe. Makanya aku dengarin suaranya dulu, baru aku boleh ngobrol lagi. Oke, jadi ya karena aku lihat kan ada buka intern ya. Jadi di situ aku ngeliat ini dibentuknya gimana gitu. Rupanya ini bentuk komunitas ya, walaupun sudah melibatkan orang-orang mungkin intern ya. Sebenarnya maksudnya mahasiswa yang memang praktek praktek kerja sebenarnya gitu ya. Oke. Jadi ini gimana? Maksudnya Grace kan apa ya? Lagi S2 gitu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya eh, apa ya mungkin ya? Aktivitas yang dilakukan sekarang bagaimana nih memanajemen ini gitu? Mencari cilik nih. Yang dilakukan bersama tim ya sekarang. Aku lihat ada beberapa ya, ada 10 kayaknya di masing-masing divisi gitu. Boleh cerita gimana? Gimana pengalamannya? Halo Bang. Suaranya belum nyampe, Grace. Belum nyampe suaranya sekarang. Aku tungguin. Halo. Kacau sinyal kita. Oh iya. Oke. Aduh. Iya, di sini aku nonton live kita juga kan, belum nyampe juga suaranya nggak kedengaran gitu. Jadi aku juga nggak tahu sih ini masalahnya di mana. Iya. Jadi juga harus benar-benar membagi waktu antara kuliah, antara Pondok Mentari, dan di sini pikirannya di sana. Kadang-kadang badannya di segi waktu. Jadi memang kebetulan dibantu oleh teman-teman volunteer juga gitu, dan memang di Tanah Karo. Jadi terkadang kalau aku dia yang backup di sana gitu, dan kadang-kadang kalau ada waktu luang di Medan untuk kontrol di sana, untuk bisa ngajar anak-anak di sana gitu. Jadi Wah, ini kayaknya nggak kenapa begini ya. tapi Hmm. Eh, ini kedengaran suaranya? Wah, ini jadi. Hmm, kedengeran, kedengeran Bang kalau dia. kedengaran ya. Eh,
beberapa sih aku tangkap, aku dengar tadi dari apa ya, dari ulangannya. Apa ya, Kedengeran? memang agak keteteran juga ya mengatur waktunya, maksudnya karena ada di Medan dan ada tim di sini gitu. Oke. Gimana Grace? Maksudnya ini kurang maksimal sih kayaknya ya, atau gimana nih? Maksudnya eh, Halo? Ya, udah kedengeran halo belum, Bang? ya? Ini udah ya? Ah ini kedengaran nih, ini kedengaran. Di teman-teman Iya ini kedengaran masih nih. delay kah atau gimana? Ah iya tuh, yang komen juga bilang memang Oh, agak agak telat ya? telat Bang, suara atau Grace-nya. sekitar eh, sekitar 15 menit lagi boleh nggak? Kita mulai lagi di 15 menit lagi gitu. Iya, iya. Kamu mau coba cari apa gitu? Coba Iya, biar maksimal juga. cari tempat gitu. Iya, biar maksimal juga. Boleh kalau kamu Eh, ada waktu. betul. Kalau kamu Nggak apa-apa maksudnya ya, ada biar waktu. nanti masih bisa maksimal juga nantinya. Di-announce Ah, saja mungkin di story atau di mana gitu kan. Kita nanti mulai lagi mungkin di sekitar jam 9 kurang 10 atau jam 9 kurang 15 nanti gitu. Tapi lucu ya Bang, ini oke, ini, oke, oke, ini siap, udah siap. Ini udah mau makanya ini penutupan malah kenapa agak gini jelas tiba-tiba nih. lancar gitu ya. Kurang asam ini Kalau ini Instagram. udah tektokan ya. Kalau ini udah tektokan ya. Nggak jelas ini Instagram. Iya, jadi Ya kita udah mau tutup, ampun. ini buatnya Ya bagus. sudahlah. Gimana nih? Mau Instagram kita nggak lanjut jelas. aja? Coba, Iya boleh. coba kita lanjut aja dulu ya. Oh Kita boleh. lihat gimana nih, apa mau Instagram. Oke. Ah, iya. Jadi Grace ada concern ke anak-anak dan sekarang ini karena sedang S2, jadi mungkin eh, Betul. diaturlah manajemennya begitu ya, yang diusahakan supaya bisa bisa memanage itu. Sejauh ini udah gimana? Maksudnya dari awal Grace memulai Mentari Cilik sampai sekarang, aku pikir Udah, mungkin iya. setahunan ya. Itu gimana progresnya? Ada nggak kendala-kendala Iya. yang Jadi dialami? memang baru bangun itu ya Bang. Jadi ini aman ya jaringannya ya. Harus dicek dulu ya. Ya, ya. Oke, mantap, mantap. Aman, Oke, jadi aman, memang aman. kalau di tahun pertama itu banyak namanya juga belajar ya. Jadi kita ada kendala, kita belajar dari situ, kita bangun lagi, kita trial and error lagi gitu. Jadi macem-macem kendalanya gitu dari awal kita terbentuk. Waktu itu kendalanya, waktu aku sendirian, aku takut ya, aduh gimana ini aku sendirian gitu ya. Terus waktu itu berpikir, oke, solusinya apa gitu. Jadi setiap ada kendala, pikirkan solusinya apa. Pada saat itu aku pikir, oke, waktu itu lagi pandemi, kemudian banyak anak-anak Tanah Karo juga yang pulang gitu ya. Kebetulan kan waktu itu kalau di pandemi di daerah kita itu nggak terlalu banyak aturan ya Bang, maksudnya belum terlalu banyak tinggi kasus gitu. Jadi masih diperbolehkan aktivitas seperti biasanya gitu. Jadi waktu itu undang banyak teman-teman volunteer, ternyata banyak volunteer yang lagi pulang kampung, pengen ikut kontribusi, pengen belajar gitu. Jadi diikut sertakan di dalam, kemudian kita jalan gitu ya. Kemudian ada lagi kendalanya, oh anak-anak pengen belajar ini, belajar itu gitu ya. Jadi anak-anak antusiasnya tinggi, jadi kita harus sediakan banyak kelas lagi, permintaan anak-anak meningkat lagi gitu. Jadi kita cari lagi solusinya gitu. Jadi ada fase memang ada naik, jatuh, kemudian bangkit lagi, belajar lagi gitu. Jadi memang sampai sekarang pun kami masih terus belajar gitu karena kayak kadang-kadang ini kan teman-teman volunteer udah balik lagi nih ke tempat masing-masing ya. Waktu itu kan ada yang kuliah di Bandung, ada kuliah di kuliah di Bandung, kemudian ada kuliah di Undip, bermacam-macam lah mereka di Jawa gitu kan, ke di Jogja juga. Sekarang udah pada balik nih, balik lagi ke karena kuliahnya udah offline gitu. Jadi kita terkendala lagi di tenaga pengajar gitu. Jadi cari lagi, kemudian masih ada teman-teman yang stay di Kabanjahe gitu, bareng-bareng ngerjainnya gitu. Jadi memang ada banyak kendala-kendala, tapi puji Tuhan kita selalu belajar dari kendala itu. Kita cari tahu lagi gimana nih cara ngatasinnya, solusinya apa, seperti itu.
Ya, jadi beberapa ya tadi ya, mulai dari memulai, jadi perasaan ada sendiri Iya, bagaimana, tapi akhirnya ada orang-orang yang membantu gitu ya. Dan setelah itu udah mulai ini berjalan, betul, tiba-tiba yang pengajarnya pulang gitu ya. betul. Ini ada pasang dan surutnya. Iya, iya. Ya, ini karena tadi Iya, kita delay ya, ini aku jadi lupa. Sebenarnya kan maksudnya kalau yang sekarang kan Mentari Cilik ini mengajar ya, itu ya iya, core apanya ya, core activity-nya ya, mengajar anak gitu ya. Eh, apa yang dilihat? Maksudnya kenapa memunculkan satu opsi mengajar bukan yang baru sebenarnya, tapi mengerjakan sesuatu gitu di luar sekolah. Terlepas kan iya. memang sekarang juga sudah masuk sekolah ya, tapi kan waktu pandemi pun kan ada juga Iya. sekolah, tapi kan online gitu. Jadi apa yang maksudnya yang Grace lihat yang ini mau disampaikan ke adik-adik ini gitu melalui pengajaran ini? Ada sesuatu nggak Iya. Jadi yang memang berbeda mungkin kalau kayak begitu? tadi aku bilang ya Bang, kita cari lagi nih kira-kira pendidikan yang seperti apa yang bisa kita terapkan di Pondok Mentari, namanya Pondok Mentari ya gitu kan. Karena kalau kita melakukan pendidikan sama seperti sekolah, itu malah menambah beban mereka. Karena mereka sekolah aja udah nggak excited gitu ya. Kalau kita bikin modelnya sama seperti sekolah, tentunya mereka akan burnout, mereka akan males gitu ya. Jadi memang Pondok Mentari ini punya visi menjadi rumah aman anak-anak untuk belajar, bermain, dan berekspresi. Jadi tidak hanya belajar gitu, tapi mereka juga boleh bermain di situ. Tidak hanya belajar dan bermain, tapi mereka juga bisa berekspresi di situ. Berekspresi dalam arti mereka menjadi diri mereka, tempat mereka bercerita, tempat mereka berkeluh kesah, tempat mereka mengutarakan pendapat mereka, mereka nanti mau jadi apa gitu ya. Jadi sebisa mungkin ini menjadi rumah aman bagi mereka gitu. Jadi bukan hanya belajar gitu. Belajarnya pun sebenarnya tidak sama seperti belajar di sekolah gitu ya. Justru kita sebisa mungkin ngajarin hal-hal yang tidak diajarin di sekolah gitu. Jadi kita bukan menggantikan posisi sekolah, tapi kita belajar berdampingan dengan sekolah gitu. Apa yang sekolah nggak bisa kasih ke anak-anak, coba kita backup dari situ. Contoh hal kecil misalnya ya, seperti hal menjaga diri gitu ya. Itu kan kadang-kadang sekolah nggak terlalu concern gitu ya. Bagaimana anak perempuan harus menjaga badannya, seperti itu. Kemudian anak laki-laki bagaimana harus menghormati perempuan. Jadi belajar kreativitas, belajar merangkai cita-cita, belajar percaya diri, belajar presentasi, itu kan nggak diajarin di sekolah gitu ya. Jadi itu yang kita kasih juga ke anak-anak, bukan hanya pendidikan dasar yang mereka kurang di sekolah, tapi juga kita berfokus pada kekuatannya anak-anak. Jadi kan kalau sekolah itu Bang, sekolah itu kan dia sekarang fokusnya kekurangan anak-anak ya gitu. Contohnya semua anak dipaksa untuk bisa menguasai semua pelajaran gitu ya. Padahal nggak semua kita bisa menguasai semua pelajaran nih gitu. Di zaman kita aja kita susah tuh untuk bisa menguasai semua pelajaran, apalagi di zaman sekarang gitu. Jadi memang sistem pendidikan yang kita terapkan di Pondok Mentari itu adalah pendidikan berbasis kekuatan. Kita fokus kekuatan anak-anak aja gitu. Jadi kalau memang dia datang suka dengan art, jadi kita bebasin ya anak-anak mau belajar apa di situ gitu. Jadi kita bebasin, kalau memang kita lihat, kita observasi dia suka di art gitu, kita kuatin aja dulu di situ gitu. Kita kuatin, semoga nanti itu bisa jadi modalnya dia di suatu hari nanti gitu ke depannya gitu. Karena kebanyakan kalau aku perhatikan ya kayak kita anak-anak muda di Tanah Karo gitu ya. Banyak sekali kita itu yang pertama tuh salah jurusan. Ngambil jurusan itu nggak berdasarkan minat dan passionnya kita gitu kan. Kemudian yang kedua banyak sekali yang memang ketika misalnya sudah menyelesaikan kuliah nggak tahu nih eh, harus kerja di mana, apalagi sekarang lapangan pekerjaan mungkin sedikit. Ya, sebenarnya bukan lapangan pekerjaannya yang sedikit gitu, tapi kitanya yang kurang skillful gitu. Jadi bahkan kayak perusahaan-perusahaan pun mencari orang-orang yang skillful gitu. Jadi inilah yang mau kita berikan ke anak-anak, yang mau kita lihat, mau kita dampingi di anak-anak agar mereka menemukan skill-skill mereka apa ya, kekuatan mereka apa ya, yang bisa nanti menjadi kekuatan mereka di suatu hari nanti gitu. Itu sih Bang yang membedakan pelajaran di Pondok Mentari dengan yang biasa diajarkan di sekolah begitu. Baik, jadi ini bukan mau menggantikan fungsi sekolah ya, tapi mengisi apa yang mungkin di Betul. sekolah tidak diberikan begitu ya. Dan juga aku catat ini ada hal ya ini sangat baik ya gitu karena memang sesuai dengan Iya. minat dan bakat itu yang dikembangkan, yang diarahkan, lalu memberikan kepercayaan diri juga kepada mereka untuk mengembangkan skill itu dari Yes, lebih betul. lebih apa ya, lebih kecil ya gitu. Kan ini hal yang sangat baik sih yang aku
aku lihat. Apa ini hal yang sama juga yang dilakukan di Kelas 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 inspirasi gitu inspirasi yang mana itu Bang atau maksudnya? mirip yang dia datang ke sekolah-sekolah dan Mhm. orang yang orang profesional Oh enggak, dia cerita tentang pekerjaannya gitu. beda. Eh, Kalau itu kita aja sih bisa mungkin. mungkin kita Oke. mendampingi anak-anak ini betul-betul gitu. Karena kan ini kan contohnya ya di Pondok Mentari ini kan ada di Desa Rumamis gitu ya. Jadi kan pondoknya akan ada terus, kemudian anak-anaknya juga akan di situ terus gitu. Jadi memang kita pantau terus nih anak-anak. Contohnya kemarin itu ya, kemarin ada salah satu yang memang masuk kuliah, masuk SMA dia ya, udah masuk SMA. Waktu itu memang kita lihat dia di pondok itu suka sekali mendesain gitu kan. Jadi waktu itu kita arahin, coba deh gali. Kalau kamu mau desain, desain apa? Karena ada banyak, ada desain visual, ada desain baju, ada desain rumah, ada macem-macem gitu. Ternyata dia memutuskan pada akhirnya, oh kak, aku ternyata suka desain baju dan aku mau jadi desainer gitu. Dan waktu itu kita arahkan ya udah gimana kalau masuk SMK gitu. Dan pada akhirnya sekarang dia udah sekolah di Medan, dia lagi mengambil jurusan SMK gitu. Dan itu yang kita dampingin terus dan berharapnya ada banyak anak-anak di sana yang menemukan sebenarnya kekuatan dia itu apa seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar kelas inspirasi kita datang kasih inspirasi gitu ya, tapi kita dampingin juga nih anak-anak. Kita lihat apakah memang dia punya passion di situ, apakah memang kekuatannya di situ gitu. Dan untuk anak-anak yang belum tahu, karena kan banyak anak-anak masih mencari-cari ya sebenarnya gitu Bang. Jadi memang ini waktunya mereka untuk eksplorasi sebenarnya. Kita bebasin, mereka mau ngapain aja itu terserah. Tapi nanti kita pantau dari situ per anak ini kira-kira kekuatannya ada di mana begitu. Dan itu yang nanti akan kita arahkan ke dia sebagai modal dia nanti untuk masa depannya begitu. Berarti pendampingan yang dilakukan itu eh, apakah membuat gimana nih? Kunjungan begitu ke rumah-rumah atau hanya waktu bertemu Empat waktu kali mengajar? Ini dalam berapa kali satu seminggu empat kali dilakukan dalam satu minggu Bang. belajarnya? Iya, jadi Empat kali dalam satu minggu. Dan memang kita sekarang ini bukanya kayak bentuk kelas gitu dia. Jadi kita bikin jadwalnya, kita bikin ada kelas matematika, kelas bahasa Inggris, bahkan ada kelas memasak kadang-kadang kita buat gitu ya. Jadi memang tergantung tergantung volunteernya karena kan sejauh ini kita masih volunteer ya. Jadi kita ada ide apa nih? Kita tanya lagi anak-anak, yuk kita bikin kelas masak Kak. Oh iya, yang ada cita-citanya mau jadi chef pasti senang nih kalau ada kelas masak gitu kan. Jadi ya udah kita bikin kelas masak. Kita tanyakan lagi gimana ada kelas masak oke. gitu. Jadi inisiatif-inisiatif itu yang kita munculkan bahkan kelas-kelas kreativitas gitu hal-hal kecil. Kadang kalau lagi nggak ada kelas juga sekedar ngobrol-ngobrol sama anak-anak gitu. Yang pasti setiap minggu kita ada kontak dengan anak-anak begitu. Oke. Berarti 4 kali seminggu. Ini tadi kan volunteernya beberapa volunteer awal yang Iya, sudah iya benar. apa ya kembali ke perkuliahan. Sekarang ini masih gimana nih? Maksudnya eh, 4 kali Empat seminggunya masih minggunya berjalan sampai sekarang? lagi nggak ini bang nggak 4 kali seminggu nih kalau beberapa minggu ini kita jadi 2 kali seminggu gitu bahkan tergantung volunteernya gitu makanya ini kita mau oprek lagi open recruitment memang untuk tenaga profesional yang benar-benar profesional karena kan memang kendala kita dalam membangun komunitas ini salah satunya adalah karena ini for social kan waktu itu kita belum kuat nih secara finansial maksudnya kita belum mengumpulkan belum punya dana untuk bisa meng-hire orang-orang profesional untuk ngajarin adik-adik gitu kan. Jadi waktu itu kita masih volunteer, basisnya memang semua sukarela, semua memang di situ bahkan mereka yang harus mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang juga ke dalamnya untuk transportasi dan lain sebagainya gitu. Tapi hari ini kita belajar lagi dari situ, akhirnya kita bagusin lagi sistemnya. Kita bagusin lagi, kita mau cari lagi untuk memang khusus tenaga profesional yang bisa memang ajarin adik-adik tentunya kita susun kurikulum, susun sistemnya begitu dan kita kuatkan juga secara finansial. Makanya beberapa tahun terakhir ini di tahun 2022 kita kuatin lagi open donasinya gitu. Jadi kita cari teman-teman yang memang juga punya hati ya, mungkin
orang-orang dari Tanah Karo atau teman-teman di sekitar kita gitu. Jadi mungkin bisa donasi, kemudian donasi itu yang pada akhirnya kita alokasikan untuk operasional di Pondok Mentari begitu. Iya, iya, iya. Minggu lalu juga ya dengan Amel, dia proyek yang dilakukan kan jurnal Karo gitu. Dia Iya, mengambil iya, fotografi tentang budaya Karo ya. iya, Untuk proyek-proyek yang seperti yang kita lakukan ini kan di situ, maksudnya betul. kita harus pikirkan secara profesional gitu ya. Karena kan kalau secara sukarela bisa, maksudnya kita bisa Benar, gitu. Cuman dia nggak bisa terbatas. sustain, ya nggak bisa terus berjalan gitu. Makanya memang harus betul harus dipikirkannya gimana Betul, ini betul, Bang. keberlangsungannya ke depan gitu ya. Aku lihat juga beberapa post, nggak tahu sih masih Ya, ada di kita bisa ya. Itu jadi memang kita menggalang dana ya. dari kita bisa juga kita buka ya galang dana, kemudian nanti ke depannya dalam bulan Agustus kita mau buka lagi open jual merchandise juga gitu. Jadi segala cara kita lakukan lah supaya memang ada donasi yang bisa terkumpulkan untuk Pondok Mentari begitu. Apa tadi Merchandise, yang penjualan rencana merchandise. tadi Iya. aku nggak dengar. Oh, rencana. Baik. Ya, jadi buat teman-teman yang menontonnya, yang mungkin melihat dan mendengar tadi tentang Mentari Cilik dan melihat bahwa ya memang ini harus disupport gitu dan dia supportnya ya perlu Iya. secara selain tenaga ada dana gitu. Jadi teman-teman bisa ke Instagram Mentari Cilik nanti bisa lihat di situ apa yang akan disampaikan kebutuhannya dan juga nanti bagikan aja maksudnya ke DM kita biar kita share. Maksudnya kita kan senang maksudnya itu semakin banyak orang yang bisa lihat dan nanti kan bisa Iya. semakin banyak yang bisa membantu ya. Nanti dikabarin aja Oke, kalau ada yang siap, mau Bang. di share semuanya gitu ya. Kita akan share. Oke. Hmm, ya. Jadi selama setahun ini udah gimana nih? Ada nggak progres? Gimana nih progresnya? Maksudnya yang Grace lihat gitu. Apa yang Grace lihat dan apa yang membuat Grace Oke. Sebenarnya akan kalau lakukan ini progres terus itu gitu. ya Bang, banyak sekali sebenarnya. Kadang-kadang walaupun tidak secara kuantitas ya, tidak bisa kita ukur secara kuantitas begitu ya. Tapi kita melihat ada perubahan ya. Pertama, waktu itu dari segi kalau dulu orang tua sempat bilang gini, eh anakku ini nggak pernah mandi tiap hari, malas dia mandi katanya. Karena udah ada pondok itu, udah pula dia mandi, udah pula dia ganti baju karena mau ke pondok gitu kan. Jadi itu hal kecil ya sebenarnya buat kami. Oh iya gitu ya, maksudnya oh ternyata ada perubahan gitu yang pertama gitu kan, perubahan dari bagaimana anak-anak bersikap begitu. Kemudian yang kedua, memang anak-anak yang rajin sekali ke pondok itu ya, memang mereka ini kelihatan minat belajarnya tumbuh gitu. Kadang minat belajar ini yang sebenarnya kita tumbuhkan di melebihi dari kuantitas misal ranking gitu ya. Dia ada muncul meja itu kita udah senang gitu. Dia datang ke pondok itu kita udah senang gitu. Kemudian kan kalau misalnya mereka main-main di pondok gitu ya Bang, kita kan sebenarnya lebih aman kita rasa ya di luar sana main gadget gitu kan. Jadi banyak sebenarnya hasil-hasil yang kita lihat walaupun tidak bisa diukur secara kuantitas gitu ya, belum ada penilaian secara kuantitas yang bisa kita representasi gitu. Tapi hal-hal kecil seperti itu gitu. Contohnya yang kemarin lagi ya mulai muncul tuh, mulai berani untuk mengutarakan apa yang mereka cita-citakan. Itu menurut aku juga suatu progres gitu. Dimana kalau misalnya dulu kita lihat anak-anak mayoritas kalau ditanya mau jadi apa, tahu mau jadi apa, masih malu-malu gitu kan, cita-citanya belum ada. Kemudian kalaupun ditanya semua mau jadi dokter, semua dokter gitu. Kenapa mau jadi dokter gitu kan, dibilangnya supaya bikin mamaku senang katanya. Jadi bukan cita-citanya sebenarnya, tapi cita-cita orang tuanya. Atau misalnya mau jadi apa, mau jadi tentara. Kenapa mau jadi tentara? Iya kata bapakku jadi tentara aja katanya gitu. Jadi kadang-kadang kita sedih juga gitu bagaimana anak-anak ini sebenarnya masih disetir oleh orang tua gitu, harapan orang tua nggak salah sebenarnya, tapi kan anak-anak ini juga punya potensi gitu. Jadi udah mulai muncul lagi nih minat-minatnya, udah berani mengutarakan pendapatnya, udah berani mengutarakan kira-kira mereka nanti ke depannya mau jadi apa, keinginan mereka apa gitu. Dan itu juga kami nilai sebagai suatu kemajuan gitu. Yang memang paling kelihatan itu tadi adalah anak-anak yang tadinya udah mau masuk SMP ya, sorry yang dari SMP mau masuk ke SMA.
Jadi ada Ade ya yang tadi tuh akhirnya dia memutuskan untuk bisa masuk SMK jurusan tata busana karena dia mau jadi desainer. Kemudian ada Jason juga. Jason ini dari awal dia memang suka bahasa. Kita lihat memang dia kuat banget di bahasa, tiap datang pengennya belajar bahasa, walaupun nggak ada yang volunteer yang bisa ngajarin bahasa Inggris, dia mau mau bahasa Inggris saja terus gitu. Dan dia akhirnya kemarin menang Olimpiade bahasa Inggris di sekolah gitu, dan dia mau terus coba, dia pengen jadi translator gitu-gitu. Jadi progres-progres yang seperti itu yang sebenarnya bikin kita akhirnya, oh kita nggak boleh berhenti gitu. Perjuangan kita masih panjang untuk mendampingi adik-adik ini mencapai cita-cita dalam hidup mereka begitu, Bang. Wah itu apa ya, progres yang baik ya, maksudnya sesuai dengan minat tadi. Dan Jason, saya mendengar iya. si yang terakhir Jason ya namanya, yang dia belajar karena kan bahasa Inggris ini juga kan bagi, ya aku bilang di Ya, Karo sendiri lah, maksudnya Indonesia secara umum ya, kadang kan untuk belajar bahasa sendiri pun seperti malu-malu, iya, maksudnya takut salah dan yang lainnya gitu ya. Dan satu sih yang menarik tadi aku tentang betul. minat belajar jadi tumbuh gitu, karena itu juga yang aku pelajarin sekarang gitu. Aku bukan Hmm, orang yang senang membaca sebenarnya dahulu gitu. Tapi karena aku sekarang ada pekerja, aku kan sebenarnya merintis usaha ya gitu. Tapi karena aku merintis usaha, akhirnya aku belajar dan aku jadi banyak baca gitu. Jadi proses belajar ini sebenarnya jangan disuruh orang ya belajar, tapi nggak tahu betul. apa alasan dia untuk belajar gitu ya. Tapi kalau dia sudah tahu nih, nah ini yang dia mau kejar dan sesuai dengan minatnya, itu Betul, yang buat Bang. dia jadi banyak belajar malah kan gitu. Jadi kan kenapa orang malas belajar disuruh gitu ya, dia nggak tahu juga kenapa harus lakukan itu ya. Iya, Aku sekolah ya sekolah gitu iya, kan, baca buku gimana gitu. Aku sendiri aku lihat setelah tahu, aku mau melakukan itu betul. gitu, yang tebal-tebal pun ku baca gitu, padahal Iya, dulu karena nggak minatnya hobi-hobi minatnya udah sekali baca tumbuh. buku gitu. Jadi ya Mm, betul, itu yang iya, men-trigger dia untuk banyak explore gitu kan. Dan juga kan ya sangat baik yang dilakukan oleh Mentari Cilik, karena jadi dia tahu yang dia pelajari ini nanti adalah yang sesuai dengan minat yang dia mau betul. kejar dan seperti mungkin mimpinya gitu ya. Karena kalau di sekolah mungkin karena ada kurikulum, ya udah ini pelajarin, ini PR-nya kerjakan. Tapi setelah setelah habis semester Ya, ya nggak tahu iya. itu digunakan apa gitu ya. Jadi sangat inspiratif sih bagi kita. Ini harus project yang harus didukung sih sebenarnya, sangat-sangat didukung gitu. Karena kan aku nggak tahu program Kemendikbud Merdeka Belajar apakah bagian yang mirip juga dengan ini. Grace, apakah pernah Aku tahunya melihat tuh tentang Merdeka program itu? Belajar itu di anak kampus ya Bang, di mana mereka tuh boleh kuliah ngambil mata kuliah di Oh, universitas lain gitu, tapi aku belum dalamin juga gitu. Jadi kayak setiap anak kuliah tuh boleh memilih kampus, misalnya kelas-kelas yang disediakan oleh kampus lain. Jadi lintas kampus kita bisa belajar seperti itu. Tapi untuk penerapannya untuk di SD, SMP, SMA itu aku belum baca sih, belum lihat juga gimana karena ini kan programnya masih disusun ya, belum begitu matang juga untuk di-deliver ke institusi sekolah di sekolah dasar, SMP, SMA gitu. iya. Apalagi kan dengan kondisi apa ya, eh, eh, Iya, pekerjaan yang sekarang gitu. Kebanyakan akhirnya skill yang terutama daripada ijazah begitu, karena banyak 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 sekali gitu. Karena kuliah juga sekarang kan gimana ya, dibilang susah juga, hampir semua orang kecuali masalah dana ya. Tapi hampir semua orang bisa bisa berkuliah sekarang gitu. Tapi tentang hasil, tentang bagaimana itu menjadi jaminan untuk pekerjaan, itu betul. nggak menjamin pada saat ini gitu ya. Makanya benar sekali, apalagi kan di era sekarang ini yang dibilang tentang Intelligence, yes. AI, Yap, artificial intelligence dan yang lainnya, itu memang real. Jadi kalau manusianya ya, harus bersaing dengan betul. teknologi kan, ya kita nggak sanggup secara pekerjaannya gitu. Jadi secara skill manusia ini harus punya skill yang baik gitu. Makanya yang dilakukan Mentari Cilik ini sangat baik dari awal bahkan gitu. Dan aku sangat senang mendengarkannya karena banyak sekali hal-hal yang aku kadang nyesal Hmm, kenapa nggak lebih awal aku mengerti gitu. Jadi banyak hal yang ya, seperti ini kan kadang setelah setelah proses cukup lama baru betul. kita bisa bisa dengar, bisa pahami gitu. Tapi kan karena sekarang sudah lebih awal diberi tahukan kepada adik-adik kan, kedepannya itu menjadi apa ya, lebih lebih baik, lebih
peluang untuk Iya, tumbuhnya menjadi lebih besar gitu, tentang iya, bagaimana tentang tadi gitu ya. Wah, ini hal yang sangat baik sih, dan eh, baik baik baik. Jadi kalau teman-teman sekali lagi silahkan follow Mentari Cili ID nanti untuk melihat progresnya, dan support apa yang bisa disupport, apa nanti teman-teman Mentari Cili akan sampaikan. Silahkan kita support sama-sama ya, karena ini adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan kepada generasi generasi muda kita ya. Terlebih lagi, ya ini aku banyak yang ngomong sih. Oke, kita boleh, Bang. lanjut ke topik selanjutnya ya. Boleh. Atau Karena gantian Grace yang kita, Bang? narasumbernya. Oke. Jadi, nggak usah lah. Nanti aku mau Oke, bicara juga, oke. tapi ini kan sekarang aku yang menanya itu kondisinya ya. Eh, Hmm. aku contekanku dulu. Jadi apa nih? Kalau goal mungkin sudah jelas ya tadi ya. Goal dari Mentari Mentari Cilik ini sendiri, di mana sesuai dengan minatnya adik-adik ini Iya. bisa dibina dan didampingi gitu ya. Ada nggak mimpi yang jauh? Maksudnya seperti kedepannya ada sesuatu, ini sekarang mengumpulkan dana untuk Iya, ya operasional. mungkin tenaga profesional gitu ya. Untuk pondoknya sendiri apakah sudah terkumpul dananya Sorry, Bang, tadi untuk apa? tempatnya? Untuk pondok sendiri sudah apa? Apakah sudah terkumpul dana untuk itu? Atau apa nih penggalangan dana apa yang oke oke. Kalau sekarang kan ini ada Betul. menggalang dana untuk profesional. Kalau kedepannya gimana nih mimpi Grace? Maksudnya melihat tentang Mentari Cilik ini gitu. Oke. Sebe- Yang idealnya yang Grace lihat ini gimana Sebenarnya nantinya? kalau aku ngelihat goalnya itu apa, itu sebenarnya aku ngalir aja ya, Bang. Karena pada awalnya pun ini setelah berkembang itu, seiring berjalannya waktu berkembang sendiri, kita belajar, kita meluaskan sedikit demi sedikit gitu. Jadi sebenarnya kalau tujuan yang aku visualisasi ingin aku capai nanti kira-kira berapa tahun ke depan untuk Mentari Cilik itu sebenarnya aku belum berani bilang. Maksudnya kayak lebih kayak ngalir aja dulu gitu. Kita berharap lebih ke anak-anaknya sebenarnya. Harapannya itu lebih ke anak-anak ini mereka bisa punya apa ya, punya rumah yang memang untuk bisa tempat mereka nyaman, untuk tempat mereka bisa belajar, untuk mereka bisa terlindungi, baru mereka menemukan kekuatan mereka ya. Jadi kita yang menjadi senjata mereka ke depannya akhirnya itu mereka akan menjadi mentari nanti untuk di masa mereka gitu. Makanya namanya mentari ya. Jadi kayak dengan kekuatan mereka itu aku percaya selalu Bang. Kalau misalnya orang-orang yang memang mereka tahu tujuannya gitu ya, mereka maksimalkan potensi terbaik dalam hidupnya gitu. Pada akhirnya nanti dia yang akan mungkin menjadi berkat lagi untuk banyak orang dari pekerjaan yang dia kerjakan juga nanti dia melakukan sesuatu gitu. Jadi sebenarnya harapannya lebih banyak ke anak-anak gitu. Kalau pondok mentarinya sendiri sebenarnya aku cuma berharap karena gini Bang, Mentari Cilik ini aku dari dulu ketika awal bikin itu aku nggak bisa jalan sendiri gitu. Jadi harapanku tuh lebih banyak anak-anak muda yang juga ikut melakukan hal yang sama gitu. Jadi mungkin nggak harus bawa nama Mentari Cilik gitu, tapi mereka juga melakukan hal yang kurang lebih sama, memperhatikan anak-anak, pendidikan di Tanah Karo juga nggak harus di Tanah Karo, mungkin di daerah mereka masing-masing gitu. Jadi harapannya untuk Mentari Cilik itu mungkin ya, kalau mungkin aku bisa yang berani bilang untuk saat ini adalah aku berharap ini bisa jadi model mungkin yang bisa diterapin oleh anak-anak muda lainnya nanti di tempat mereka masing-masing begitu. Ya ya ya. Berarti mungkin seperti ya memang ini juga Iya, kan pilot project ya, pilot. Maksudnya percontohan, maksudnya Grace sudah bisa nanti ini dan bisa dilakukan yang lain. Juga terutama kan masalah yang ya, sustainnya tadi ya. betul. Gimana ini bisa berlangsung terus. Masalah dana, masalah pengajar Iya. dan semuanya ya. Baik. Oke. Eh, ya ini sebenarnya jam kita sudah jam 9, Iya, tapi kita lanjut aja. tadi banyak. Ini Instagram kita ancam untuk hentikan, dia langsung bagus. Ini nggak jelas Instagram ini. Oke. Eh, oke, tunggu ya. Aku ada beberapa pertanyaan lagi sih ini. Oke. Beberapa Iya, hari ini ya, minggu lalu ya, aku lihat betul. ada campaign Bangga Mendengar, gitu ya, Iya benar, Bang. nama campaignnya ya. Eh, Grace bisa cerita tentang
campaign ini gitu. Iya, Karena berkaitan dengan Hari benar-benar. Anak Nasional Iya. ya minggu lalu. Apakah Oke, itu jadi bisa? campaign Bangga Mendengar itu kita buat ya karena memang waktu itu kita lihat kurangnya pemahaman masyarakat, orang tua itu tentang hak partisipasi. Jadi ada satu memang hak yang harus kita penuhi juga untuk anak-anak itu namanya hak partisipasi. Di mana hak partisipasi ini bilang bahwa anak-anak itu hak untuk berpikir, berhak untuk membuat berpendapat, berhak untuk membuat keputusan mengenai harinya gitu. Kadang-kadang ya Bang, kita selalu melihat anak-anak ini kan seperti kau masih tahu apa-apa gitu kan. Kecil tahu apa gitu. Udah dengar kami orang besar ini. Anak kecil ikut aja gitu kan. Padahal anak-anak itu loh sekarang coba kalau kita ngajak ngobrol anak-anak ya kan. Kita tanya dia tentang misalnya tentang Korea, tentang band ini, tentang isu sekarang dia tahu tentang TikTok. Mereka gitu. Jadi anak itu bukan gelas kosong gitu. Jadi kurangnya wadah anak itu untuk berekspresi, kurangnya wadah anak itu untuk mereka menjadi dirinya sendiri gitu. Dan itu yang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu tutup telinga. Pada akhir ini yang menjadi kendala di mana kita akhirnya bisa memaksimalkan potensi anak-anak karena kita nggak mendengar gitu. Coba kita sediakan waktu untuk mendengar nih. Contohnya misalnya, ada berapa banyak sekarang orang tua masih tetap menerapkan misalnya ngobrol sama anak 1 hari di rumah misalnya gitu ya. Seperti misalnya makan bersama, ngobrol, gimana tadi di sekolah, ada masalah apa di sekolah, kira-kira nanti apa yang mau dipersiapkan, mau jadi apa ke depannya. Kadang-kadang pembahasan itu sudah tidak dibahas lagi di rumah karena udah lebih fokus dengan sosial media, dengan gadget, dengan perkembangan zaman. Kita merasa ya anak-anak nanti sudah akan bertumbuh di sekolah, sudah cukup gitu ya. Padahal banyak sekali sebenarnya hal dari anak-anak ini yang butuh kita dengar loh gitu, yang butuh kita arahkan. Jadi waktu itu kita berpikir, yuk di peringatan momen Hari Anak Nasional ini kita bikin satu gerakan namanya Gerakan Dengar, bahwa kita nggak salah loh untuk kita dewasa itu mendengar anak-anak gitu. Bukan hal yang memalukan untuk kita untuk bisa mendengarkan anak-anak gitu. Justru kadang anak-anak ini pengen cerita, pengen diarahkan sebenarnya gitu Bang. Jadi waktu itu makanya kita kasih tagline Bangga Mendengar dan kita berharap dari tagline ini gitu ya, kita mau edukasi bahwa yuk orang tua, masyarakat semuanya nggak ada salahnya yuk kita merendahkan diri untuk bisa mendengarkan anak-anak gitu supaya kita maksimalkan potensi terbaik dalam hidup mereka. Kita menggali sebenarnya dari mendengar itu kita bisa menggali, bisa menemukan, kita bisa mengarahkan, terbentuk emosional yang kuat gitu. Akhirnya jadi tumbuh anak-anak yang kuat gitu. Iya, 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 iya. Ini sangat bagus sih ini gitu. Karena kalau kita lihat ya ini, maafkan saya kalau salah. Tapi kan di kultur kita di Tanah Karo ya, maksudnya kebanyakan Ya, karena orang tua juga banyak petani gitu ya. Maksudnya mereka bertani dan anak ditinggalkan. Maksudnya setelah pulang menjadi kelelahan dan ya seperti itu komunikasi ini menjadi tidak, ya dia kelelahan mau bagaimana, dan kadang kan sekolah ini jadi ya, seperti ya udah di sekolah aja gitu. Maksudnya seperti jadi tempat penitipan padahal sebenarnya kan pendidikan yang sangat baik itu dan harusnya kan orang betul. tua yang melakukan itu ya gitu. Dan juga aku apa ya terkait tentang itu. Kadang sedih karena tidak sedikit yang aku lihat ada Ya, terjadi masalah kekerasan ya, seksual juga yang terjadi gitu. Dan ini terjadi karena memang anak nggak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya begitu. Dan kadang itu yang sebenarnya sedih, sedih mendengarkan ketika itu terjadi gitu. Itu yang maksudnya kenapa hal tentang mendengar ini sangat sangat baik dan harusnya semua orang tua menjadi sangat aware untuk itu ya. Karena harusnya sih anak menjadi terbuka dengan orang tuanya gitu. Karena kalau dicerita iya, sama yang lain kan itu yang jadi kalau ke depan apa ya, kan kalau ke depannya maksudnya dia lebih banyak ya, mencerita atau pergi ke yang lain kan itu yang kita nggak tahu ini bisa bisa betul. bisa Dan belum tentu negatif itu orang larinya lain begitu ya. sayang kan? Jadi itu campaign yang sangat baik I, dan berarti ini iya, dilakukan ini terus ya, memang kemarin ya. Iya, dan juga kan ada banyak sebenarnya ini kan tentang perhatian juga ada di situ ya, karena kan iya, iya, baik. Ya, karena itu harus digaungkan dengan
dengan bentuk-bentuk yang lain, tapi fokusnya tetap itu ya, bagaimana bisa mendengar antara orang tua dan anak bisa berkomunikasi gitu. Karena itu sih kuncinya, maksudnya semua permasalahan bisa selesai kalau ngobrol gitu. Maksudnya dua orang ini, orang tua dan anak ini bisa ngobrol gitu. Tapi kedepannya juga kan, nanti anak sudah makin besar, baru orang tua yang merasa ini anak nggak bisa seperti diajarin, nggak bisa diajak ngomong ya. Dari kecilnya juga nggak memang nggak terlatih untuk ngobrol, orang tua yang mendengar kan. Kalau besarnya menjadi melawan kan, sebenarnya ya itu karena dari kecil bentuk pola pembentukannya juga pasti berkaitan dengan itu ya, gitu. Baik. Oke, tentang itu ya. Oke. Mungkin itu sih yang aku, pertanyaanku sih itu. Teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya ya, aku lupa tadi sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya pada Grace. Eh, dari komen-komennya sih banyak yang sangat mengapresiasi ini sih Grace. Maksudnya bilang ini keren, maksudnya hal yang baik tentang bagaimana orang tua harusnya mendengar, mempunyai mindset yang terbuka juga. Bahkan ada yang mendoakan Grace jadi Bupati Karo juga nantinya. Jadi ada seperti itu. Teman-teman kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Grace, atau kalau teman-teman seperti tadi ya, kalau punya concern juga karena Mentari Cilik juga sedang mencari banyak volunteer sekarang ya. Silakan follow nanti Mentari Cilik ID, teman-teman bisa follow aja dulu gitu. Nanti kan bisa lihat perkembangannya bagaimana, dan kalau mau terlibat, karena ini sangat baik, maksudnya sekarang terlibat dalam banyak organisasi itu adalah hal yang baik gitu. Karena kedepannya nanti kehidupan setelah kuliah ya berorganisasi, maksudnya eh, jumpa dengan masyarakat langsung begitu. Jadi kalau bisa ikut di dalam proyek-proyek yang seperti ini itu akan sangat sangat baik nantinya. Oke. Halo Grace, apakah suara aku kedengaran? Halo Grace. Hmm, halo Grace. Ikut lagi. Atau gimana tadi? Oh, oke. Halo Grace. Ya, Boleh. iya, iya terputus nggak kedengar. Berhenti freeze dia. Bertumbuh secara apa ini Ini ada maksudnya? pertanyaan nih, Grace. Apakah Mentari Cilik ini tempat belajar doang atau tempat bertumbuh ya, Kak? Ini tempat bertumbuh. Tentunya kalau bertumbuh pasti ya, karena anak-anak kan dia setiap tahun itu pasti ada Bisa pertumbuhan gitu ya. diperjelas, Jadi Mas memang Ratari kan? kita kita pantau juga pertumbuhan Oke. anak-anaknya. Pertumbuhan itu bisa secara usia juga, secara psikologis juga, begitu, secara emosional juga. Jadi karena ini tempatnya ada di desa mereka juga, dekat dengan rumah mereka, pantau terus anak-anaknya gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang ya tempat bertumbuh juga gitu seiring jalannya waktu. Oke. Jadi Iya. ada nggak gitu kayak Sebenarnya kita raport, bukan lebih report raport gitu? Maksudnya raport kayak progres, nilainya ada nggak berapa gitu ya yang Bang, buat tapi tiap anak? kita tuh kumpulin misalnya hasil karya hari-hari itu kita kumpulkan, jadi mereka punya map tuh, satu orang itu satu map gitu. Di situ hasil kerja mereka mereka bisa tinggalkan di situ, termasuk buku-buku mereka. Kalau misalnya mereka menggambar, hasil karya gambar mereka, hasil pekerjaan mereka ketika udah mau dikumpulkan lagi dalam mapnya, mapnya disimpan lagi di pondok gitu. Jadi dari situ sebenarnya aku bisa lihat nih kalau misalnya matematika dia kira-kira gimana nih hasilnya itu gitu kan. Kemudian bahasa Inggrisnya gimana? Lebih banyak dia suka pelajaran matematika atau bahasa Inggris, atau justru
pelajaran yang lain atau justru artnya kita tengok gitu. Jadi ada macam-macam sebenarnya yang pengen kita lihat gitu. Untuk saat ini karena kita belum punya belum punya alat ukurnya untuk mengukur kekuatan mereka. Jadi memang masih based on hasil paper mereka, kemudian observasi kita, dari kita ngobrol-ngobrol, wawancara dengan anak-anak gitu. Mungkin dari situ kita bisa lihat hasil reportnya gitu. Iya, baik, baik, baik. Berarti ini apa ya? Maksudnya kalau misalnya nih ada teman-teman yang Boleh, boleh. Mungkin mungkin nanti dia bisa belum mau jadi volunteer ya, tapi hubungin mau aja mau kita nengok, gitu. mau lihat Atau aja nanti dulu. Itu bisa nggak? nantilah dalam Maksudnya waktu mereka gini kalau misalnya ada waktu proses acara belajar kita mengajarnya announce mereka lagi ke bisa lihat teman-teman. gitu. Jadi teman-teman bisa ikut gitu. Ada kelas-kelas nanti yang mau kita buka minggu depan juga. Kalau teman-teman mau ikut boleh gitu. Nanti mungkin bisa kita announce, kita bikinin kayak kegiatan juga supaya undang teman-teman juga bisa gitu. Ini masukan juga sih buat kita. Betul. Iya, karena mungkin kan tentang Iya. tentang mengajar mungkin kan nggak semua orang juga kadang tentang keberanian, tentang cara gitu ya. Tapi kan kalau mereka bisa perhatikan, tengok aja dulu, lihat aja dulu gitu kan. Jadi bisa membuat mereka jadi bisa lihat juga gitu dan sesuai dengan visi dari Mentari Cilik tadi ya, ini kan menginspirasi juga ya, maksudnya Iya. yang lain untuk bisa melihat eh, pekerjaan anak muda Iya yang benar sekarang banget. bagaimana harusnya memperhatikan generasi muda sekarang gitu ya. Oke. Jadi teman-teman silakan follow Mentari Cilik.id ya namanya. Nanti bisa dilihat sih. Oke. Ya. Ayo, iya. Ya. Iya, ya. Aku juga pengen sih lihat nanti Iya. maksudnya kalau ada apanya waktunya baik kan aku bisa pengen datang dan melihat eh, teman-teman sedang untuk ini ya. Eh, Growth, iya. ini ada masukan nih katanya dari Koko Ginting. Jojo masukan mungkin salah satu cara mendidik anak dengan pola fix dan growth mindset. Growth mindset ya. Growth mindset itu kan memang terus mau Iya. mau mau mengupgrade, mau Iya, perbaikin benar. terus dan mau apa ya mempertimbangkan sesuatu nggak seperti udah terima-terima aja mungkin begitu ya maksudnya tentang growth mindset ya. Baik. Ya apalagi dengan kondisi yang sekarang ini kan harus seperti itu ya kayak gitu. Apalagi oh ya ini ada satu pertanyaan tadi aku lupa. Gimana Grace melihat tentang fenomena ini ya gitu karena yang adik-adik yang Ya, sekarang betul. Grace sedang didik bersama teman-teman itu yang akan menjadi ya mereka yang akan bertumbuh besar nanti di tahun mungkin Ya, 2040, 2050 begitu. Dengan kondisi yang sangat berbeda. Sekarang aja pun sudah kayak yang Grace bilang tadi kan dari kecil mereka sudah akrab sekali dengan handphone gitu. Gimana nih? Ada nggak soal sesuatu teknologi yang ini ya, handphone ya. teman-teman Mentari Cilik lakukan terhadap kecenderungan ini yang sedang terjadi dan melihat ini ke depan? Ada nggak yang dipikirkan tentang itu? Iya, karena mereka kan itu ya, maksudnya semua aja apa yang bisa dicari bisa dapat. Mereka gampang sekarang, maksudnya gampang Iya, sekali kan untuk mendapatkan informasi begitu. Main game bisa langsung install, maksudnya di Android. betul. Anak-anak itu Jadi masih umur memang 5 tahun ke bawah udah apa tahu ya Bang, install game, apalagi kemarin main kan game gitu. pandemi Jadi ya. Jadi ada nggak anak-anak sesuatu yang sekolah dilihat online gitu kan. tentang Jadi mereka punya gadget kondisi ini? sendiri. Jadi kayak sekarang mereka udah gampang banget mengakses internet gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya kita nggak bisa bendung ya. Perkembangan globalisasi, perkembangan teknologi itu kan kita nggak bisa bendung dan sebenarnya kita juga udah ketinggalan di pondok gitu ya udah mulai apa ya kalau misalnya mereka pakai untuk sebatas mengekspresikan diri itu oke gitu tapi kadang-kadang makanya kadang-kadang kita juga edukasi mereka jadi waktu itu volunteer juga selain mengajar volunteer ini justru juga aku ajakin untuk bikin project bang jadi jangan hanya datang mengajar tapi mereka juga mengembangkan diri mereka dengan menggali misalnya ada apa ya masalah di anak-anak dan solusi apa yang aku bisa kasih gitu jadi waktu itu aku
Ada gangguan lagi ya. Coba kita. Ini apa ya? Coba kita remove sebentar. Halo, aduh mulai mulai lagi nih Instagramnya nih Bang. Halo, halo Grace. Halo, cek. Oke, oke. Tapi poinnya tadi dapat. Maksudnya eh, itu juga menjadi bagian yang diperhatikan ya. Maksudnya salah satu yang mata kecil ini juga bisa mengimbangi ya. Karena zamannya juga nggak Iya. bisa di seperti nggak sentuh handphone nggak bisa seperti itu ya. Tapi tahu cara cara manajemennya gitu. Karena ya itu baik harus tahu cara berdampingan, harus tahu cara penggunaannya, harus tahu batasannya gitu. Karena sosial media, internet dan teknologi itu baik gitu ya. Tapi kan yang nggak baik kalau itu menjadi kita over maksudnya menggunakannya. Iya. Kadang juga bisa menjadi depresi karena masalah itu kan sosial media kan sangat apa juga ya berpengaruh terhadap kesehatan mental pada saat Kesan. ini ya. Masalah tentang perhatian. Iya. Dan juga tadi eh, Grace juga apa ya, Iya. apa, mendorong teman-teman juga untuk melakukan project juga ada yang dilakukan juga ya di Iya. apa yang dia mau maksudnya bisa lakukan untuk berdampak juga kepada orang banyak begitu ya. Oke, mungkin Grace ini waktu kita juga sudah hampir setengah 10 ya dengan berbagai macam drama yang kita alami di hari ini. Iya. Mungkin eh, itu sih yang sangat senang bisa bersama dengan Grace hari ini. Terima kasih banyak karena menyediakan waktunya dan ada hal yang mau sampaikan kepada teman-teman yang menonton live hari ini? Ada hal yang lain kira-kira? eh, yang aku mau sampaikan mungkin di sini juga ya pasti punya keinginan juga untuk bisa melakukan sesuatu, berkontribusi gitu ya. Jadi em, karena kalau nggak pernah mulai kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Kalau memang itu dan bisa ngobrol gitu kan, lakukan sesuatu. Kalaupun memang mau belajar, sila bareng-bareng juga sama Mentari Cilik gitu. Karena Mentari Cilik juga nggak bisa sendiri. Yang pengen bangun kelompok kita belajar bareng-bareng. Mungkin itu sih Bang kalau untuk teman-teman penonton saat ini gitu. Dan ini juga sih Bang gitu dengan drama-drama hari ini sinyalnya dengan full gitu ya. Jadi mohon maaf tapi semoga uh, Baik, pesan yang ingin diambil dan dipelajari dari Mentari Cilik bisa diambil gitu dan bisa berguna juga untuk teman-teman semuanya. baik. Terima kasih Grace untuk itu ya. Jadi semoga pembicaraan kita hari ini menginspirasi Ya. teman-teman dan terima kasih karena sudah bersama-sama. Kalau ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Kita juga mau perbaiki terus ya untuk semuanya ini tentang jaringan, tentang yang lain, tentang bagaimana kita berkomunikasi. Ini kita akan perbaikin terus. Terima kasih untuk waktunya dan teman-teman jangan lupa support kita juga ya. Maksudnya Cak Karu silahkan teman-teman follow dan juga Ya, mencari dengan Cilik. senang hati. Teman-teman bisa follow Ya. untuk melihat progres ke depannya.
Mungkin itu Grace untuk malam hari ini. Mungkin kedepannya kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, mungkin dengan hal yang lainnya Ya, nanti. terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, begitu dulu untuk hari ini. Terima kasih Bu Jurman Bantakrina, Jojua, Ya. dan semuanya.